Martial, who had surely won it for Manchester United. In the dying seconds of added time, Anthony Martial has surely... David Moyes pernah mau datangkan Cavani ke Old Trafford. Pelatih West Ham United David Moyes mengaku pernah mempertimbangkan untuk merekrut Edinson Cavani saat menangani Manchester United 7 tahun lalu. Cavani dapat memulai pertandingan pertamanya di Liga Primer pada tahun ini, 7 tahun setelah Moyes menempuh perjalanan ke Prancis dalam misi pencarian bakat sebagai manajer United. Namun pada akhirnya, Moyes memutuskan untuk tidak mendatangkan striker Paris Saint-Germain itu. Saya ingat saat berbicara dengan perwakilan Cavani, kata Moyes dilansir dari laman Tribal Football. Ia memuji Cavani punya banyak keunggulan sebagai penyerang top dunia. Hanya, saat itu lini depan United juga penuh sesak. Masalah yang saya hadapi kala itu adalah saya memiliki Robin van Persie, Wayne Rooney, Chicharito yang sudah berada di posisi itu dan beberapa pemain yang sedang menanjak dan yang akan datang, kata Moyes. Moyes gagal mengangkat performa setan merah. Pada saat yang sama, Van Persie akhirnya hengkang karena tak mendapatkan menit bermain sesuai keinginannya. Karir Moyes yang sebelumnya moncer bersama Everton kemudian meredup selepas meninggalkan United. Namun ia kembali menemukan sentuhannya musim ini dengan membawa The Hammer berada di posisi 5 klasemen sementara. Bruno Fernandes dan jiwa pemimpin dalam dirinya di Manchester United. Bruno Fernandes tidak menjabat kapten di Manchester United. Akan tetapi, dalam momen-momen tertentu, pemain 26 tahun itu hadirnya layaknya kapten atau pemimpin di skuad United. Fernandes segera memberi dampak besar bagi United sejak dibeli pada Januari tahun 2020 lalu. United tidak sia-sia harus membayar 55 juta euro kepada Sporting CP untuk Fernandes. Secara teknis, Fernandes memberi banyak hal bagi United. Pemain yang pernah membela Udinese itu menjadi solusi atas minimnya kreativitas di lini tengah setan merah. Dia juga menjadi solusi gol bagi United. Bukan hanya secara teknis, Bruno Fernandes juga hadir di ruang ganti United. Dia setiap datang semangat tinggi dan mengingatkan rekannya betapa penting meraih kemenangan sebagai pemain United. Saya pikir itu, jiwa pemimpin adalah hal alami dalam diri saya, ucap Fernandes di situs resmi United. Saya tidak sedang bicara, saya ingin menjadi pemimpin atau saya ingin melakukan sesuatu dengan cara berbeda pada orang lain. Itu sesuatu yang saya miliki secara alami, kata Fernandes. Fernandes selalu bersemangat di atas lapangan. Dia bahkan pernah menegur teman-temannya ketika United kalah 1-6 dari Tottenham. Dia kecewa dengan performa tim dan situasi di lapangan. Itu adalah sesuatu yang terjadi pada pertandingan, katanya. Bruno Fernandes juga dilaporkan pernah menegur Mason Greenwood saat dia nampak malas dan tidak serius di sesi latihan. Bagi Fernandes, dia merasa perlu melakukan itu karena tim butuh pemimpin dari tipe pemain yang berbeda. Intinya adalah membantu semua dengan suara saya ketika saya bisa dan juga dengan energi saya dan semua yang saya lakukan dalam permainan untuk membantu tim. Hal terpenting bagi saya adalah membantu rekan satu tim saya dengan cara apapun yang saya bisa, jika bisa dengan suara saya maka dengan suara saya, jika dengan energi saya maka dengan energi saya, katanya. Ed Woodward kembali mengumbar janji, ia menjamin Manchester United bakal dapat amunisi baru. CEO Manchester United, Ed Woodward berjanji untuk membiayai Ole Gunnar Solskjaer pada jendela transfer musim panas mendatang. Ia menjamin Solskjaer akan mendapat pemain baru. Apa yang terjadi di lapangan jelas merupakan prioritas utama kami, kata Woodward dalam pertemuan forum yang diadakan secara virtual dengan pendukung Manchester United. Meskipun tanpa penggemar di stadion, kami telah melihat banyak hal sejak pertemuan terakhir kami pada bulan April, dengan 14 pertandingan tak terkalahkan untuk finish di urutan ketiga musim lalu, kembalinya kami ke Liga Champions. Woodward telah memberikan dukungan kepada mendukung Solskjaer selama 2 tahun terakhir, bahkan di tengah spekulasi tentang masa depan sang manajer di Old Trafford. Solskjaer telah menghabiskan 180 juta pounds sejak musim panas 2019. Pengeluaran Manchester United akan terus berlanjut karena Woodward telah berjanji untuk memberinya lebih banyak uang.
Tentu saja, kami menyadari masih banyak kerja keras untuk mencapai konsistensi yang dibutuhkan untuk memenangkan trofi, imbuhnya. Tapi kami melihat tanda-tanda positif di lapangan dan tempat latihan, yang memperkuat keyakinan kami pada kemajuan yang dibuat oleh tim, tegasnya. Woodward menambahkan, tidak mudah bagi Manchester United untuk menyeimbangkan finansial di tengah pandemi virus corona. Namun, manajemen klub tetap berkomitmen. Saya memberitahu forum ini pada bulan April bahwa kami tetap berkomitmen untuk memperkuat skuad, sembari disiplin dalam pengeluaran kami selama pandemi, katanya. Saya yakin kami telah mewujudkannya, dengan penambahan yang kami lakukan selama musim panas membuat total pengeluaran bersih 180 juta pound sejak musim panas 2019. Ini lebih banyak daripada klub besar Eropa lainnya selama periode itu. Kami akan terus mendukung Ole dengan pendekatan perekrutan jangka panjang pada bursa transfer musim panas. Zlatan Ibrahimovic mengutarakan dirinya berkembang di AC Milan tidak terlepas dari klub Manchester United. Striker gaek AC Milan, Zlatan Ibrahimovic merasakan cinta dan tantangan yang sama besarnya ketika berseragam Manchester United. Ketika saya kembali ke Milan, rasanya situasi yang sama seperti Manchester United ketika semua orang mengatakan tempo Liga Inggris terlalu berat bagi saya. Saya cenderung melakukan kebalikan dari apa yang dikatakan semua orang tentang saya, katanya. Meskipun mengalami cedera lutut yang parah di Manchester United, Ibra melanjutkan karirnya dengan La Galaxy dan kembali membuat perbedaan di AC Milan di Serie A dan Liga Eropa. Saya adalah pemain yang berbeda dari 10 tahun lalu, saat saya mencari-cari bola, tapi sekarang saya melihatnya sebagai pemborosan energi dan saya tidak membantu tim. Saya berlatih keras, seiring bertambahnya usia, penting untuk memahami bagaimana keadaan Anda secara fisik. Saya merasa lebih baik dari sebelumnya, katanya. Ibrahimovic tidak kehilangan kepercayaan dirinya dan memastikan dia melihat tantangan kemanapun dia pergi. Ketika semua orang mengatakan itu tidak mungkin, itulah yang membuat saya bersemangat. Lebih baik membawa klub kembali ke puncak daripada bergabung dengan tim top. Anda harus membantu orang lain menyadari apa artinya berada di puncak, kata striker yang pernah membela setan merah itu. Lebih penting lagi bagi Ibra adalah kenyamanan di tim. Di AC Milan dan Manchester United ia merasakannya. Ini terasa seperti rumah saya. Saya tidak terburu-buru pulang setelah seharian bekerja, karena ini sudah ada di rumah, katanya. Saya ingat ketika pertama kali tiba 10 tahun lalu. Kami baru saja melawan Barcelona seminggu sebelumnya dan Anda semua berada di lorong meminta saya untuk kembali bersama Anda ke Milan. Adriano Galliani datang ke rumah saya di Barcelona, dan berkata dia tidak akan pergi sampai saya setuju untuk gabung, katanya. Situasi di Barcelona tidak jelas dan saya masih belum tahu apa masalah sebenarnya. Saya punya tawaran lain, tapi saya memilih Milan karena saya sudah tahu kotanya. Ketika klub besar seperti Milan menelepon, itu memotivasi Anda. Saya berharap, sebenarnya saya tahu, bahwa kita akan memenangkan sesuatu. Untuk kesekian kalinya Manchester United menang comeback dan menghancurkan West Ham di depan pendukungnya sendiri. Manchester United kembali menegaskan diri sebagai raja comeback di laga tandang Liga Inggris saat menekuk tuan rumah West Ham United. Manchester United melakoni pekan ke-11 Liga Inggris dengan bertamu ke markas West Ham United, London Stadium. Babak pertama dilalui Man United dengan minim inspirasi, hanya 2 tembakan akurat mereka lepaskan melalui percobaan jarak jauh Paul Pogba dan tembakan Anthony Martial ujung babak pertama. Pihak lain, West Ham rajin mengeksploitasi pertahanan Harry Maguire yang sering menunjukkan celah. Setelah setengah jam pertama, lini pertahanan United seperti menghadapi siksaan bertubi-tubi. Akhirnya gol West Ham lahir dari sodokan Thomas Soucek yang membelokkan bola masuk ke gawang saat sundulan Nasi Declan yang diinisiasi corner. Gol itu merupakan gol terakhir babak pertama dan ditutup dengan percaya diri West Ham setelah melepaskan 12 tembakan. Memasuki babak kedua, Ole Gunnar Solskjaer melakukan perubahan dengan memasukkan Bruno Fernandes dan Marcus Rashford menggantikan Cavani dan Van de Beek. Pergantian itu terbukti luar biasa. Ditambah Juan Mata, yang menggantikan Anthony Martial, semua pemain substitusi yang mampu memberikan kontribusi nyata dan gacor. Terbukti gol akhirnya tiba dari kaki Paul Pogba, tampil melempem di babak pertama, gelandang Prancis itu menyamakan dengan tembakan keras yang melengkung indah dari luar kotak penalti sodoran dari Fernandes.
Tidak hanya itu, Bruno kembali